أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa mana'akum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, apa-apa dilarang oleh Rasul kepadamu maka tinggalkanlah. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita di malam Isnin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir di majelis yang mulia ini, demikian juga rekan-rekan remaja kita, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari kembali kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmat, rahmat, hidayah serta inayah. Sampailah di malam HUT RI 17 Agustus diberikan Allah Subhanahu wa taala kita nikmat, yang nikmat ini mesti pula disyukuri, yaitu nikmat kemerdekaan yang masih dikurniai Allah Subhanahu wa taala, walaupun beraneka ragam corak kondisi negeri kita sampai pada hari ini dalam kondisi kepemimpinan, dalam berbicara tentang keadilan, dalam hal masyarakat yang masih kita di dalam kondisi garis kemiskinan, kemudian yang jauh kita daripada pengetahuan, yang ada cerdas tapi tidak membimbing. Semuanya adalah dengan harapan kita mampu memaknai kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas daripada penjajahan dari luar atau asing, tapi juga penjajahan dilakukan oleh orang dalam negeri sendiri. Maka dari itu, dalam kondisi
yang apa yang sedang dihadapi 81 tahun negara kita ini diumumkan sebagai sudah merdeka. Harusnya kita hargai perjuangan para syuhada, orang-orang yang pernah berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai titik ini kita yang masih bisa bebas untuk melaksanakan pengajian, melaksanakan pendidikan, kemudian dalam kondisi aneka ragam itu pula lepas daripada jasa daripada pejuang para pahlawan. Namun makna lain di balik itu orang tidak memaknainya dengan nikmat diberikan Allah yang dirayakan hanya sekedar hiburan permainan di tanggal 17 Agustus ya Pak. Ada perlombaan yang perlombaan itu terkadang tidak mencerminkan nilai daripada rasa syukur tentang kemerdekaan itu. Maka malam ini kita belajar hal-hal masih berkaitan dengan kajian agama, tapi mungkin kita sentuh dengan berkaitan dengan hal kondisi yang kita alami sekarang. Ada pula pertandingan nanti mungkin anak cucu kita, apakah pertandingan hibur untuk mendidik atau justru membuat dia semakin menjauh makna nilai kemerdekaan tersebut. Apalagi berkaitan dengan hadiah yang di dalam Islam ada macam-macam hal, sesuatu harta yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang, ada kalanya hadiah, infak, wakaf, sedekah, wadiah, dan banyak istilah-istilah lain yang terkait dalam kandungan ilmu fikih. Yang sebagian orang jika tidak ngaji fikih dia tidak dapat membedakan itu. Makanya ada masjid, orang tanya, mari kita berimpak ke masjid. Tapi saat orang tanya, infak apakah wakaf, sedekah apakah hibah, sehingga orang tidak dapat memahaminya dan jalur hukum kemana mau dibawa. Lalu datang orang tua memberikan salah satu anaknya itu harta yang orang tuanya masih hidup. Yang dia katakan setelah ayahnya meninggal, salah satu di antara anak, entah 5 atau 6, berkata, harta ini nggak usah dibagi waris ke sebelah sini, karena almarhum ayah sewaktu hidup pernah memberikannya kepada aku. Nah, kalimat beri ini dalam bentuk apa? Hadiah, hibah, wakaf, sedekah, wasiat, sehingga jalur hukumnya tak dapat dipahami, sehingga orang bisa menuntut balik atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya waktu hidup, yang tak dihitung pula setelah dia meninggal sebagai perhitungan waris, karena dianggap itu hanya pemberian ketika masih hidup. Pemberian itu sah-sah saja, tapi mesti pula mengedepankan prinsip keadilan, karena anak bukan hanya dia sendiri. Nah, maka itulah akhirnya meninggalkan bom waktu ini. Suatu waktu bisa meledak perpecahan kekeluargaan hanya karena ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua. Makanya Islam mengajarkan banyak hal tentang itu. Tapi malam ini kita tak menyelesaikan semuanya. Nanti suatu waktu kita sambung. Maka dari itu, sudahlah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang masih diberikan dengan aneka ragam nikmat. Nah, dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam mari pula bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di antara banyak-banyak selawat yang kita lakukan dan kita ucapkan bukan hanya sekedar bacaan,
tetapi kita dambakan syafaat kelak yaumil mahsyar nanti. Saat hari ini kita mengucapkan sholawat bukan hanya karena diajak dan dipanggil dikumandangkan sholawat, tetapi juga asal didengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, hendaklah kita bersolawat. Karena Rasul katakan itu, cukuplah umatku itu dikatakan bakhil yang apabila disebut namaku mereka tidak bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan Nabi sebagai umat yang bakhil, karena kita sudah mengumandangkan solawat bukan hanya di pengajian, terutama sekali di dalam sholat. Makanya sholat apapun yang kita lakukan itu tak pernah lepas Pak tentang memuji Allah dan selawat kepada Nabi. Tentang memuji Allah kita sudah awali dari takbir Allahu Akbar, dan di dalam Fatihah ada satu kalimat ujian yang sholat apapun kita lakukan ujian itu tak pernah kita tinggalkan, karena itu termasuk ujian sekaligus pula termasuk kepada bacaan ayat Al-Quran, sekaligus itulah tanda bentuk syukur kepada Allah yang isinya adalah ujian dan doa. Itulah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah satu daripada ayat yang terdapat dalam surah Fatihah, sholat apapun yang kita lakukan tidak pernah meninggalkan surat Al-Fatihah. Sekalipun sholat itu tak ada ruku dan sujudnya. Apa itu Pak? Sholat jenazah, sholat mayat. Tapi tetap ada Fatihahnya dan tetap ada sholawat Nabi-nya. Itulah hebatnya nilai yang terkandung dalam ujian surah Fatihah dan juga sholawat Nabi. Maka di pengantar kita sampaikan tadi sholawat, seringan-ringan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih dari itu silakan, entah ke sholawat Maryam, sholawat Adam, sholawat Jibril, silakan untuk diamalkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah, harapan doa kita bersama semoga mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar yang berkaitan dengan harta yang bisa kita berikan dengan sukarela ataupun yang mesti dibagi dengan suatu kewajiban seperti hak waris. Nah, bukan salah kita memberikan harta itu karena harta itu adalah murni milik kita. Tetapi orang banyak Pak kurang tepat sumber yang diberi. Terkadang jangankan di dalam pemberian pribadi, bahkan pembelian lewat data pemerintahan pun itu bisa juga salah data. Itulah kenapa kalau kita memberi pribadi maka kita perhatikanlah yang mustahil, yang layak untuk menerima itu. Ada di beberapa daerah yang menerima PKH itu ditempelkan stiker karena yang beri nama pemerintah. Tapi stiker ditempelkan itu ditempelkan pada rumah yang 2 tingkat gedung. Di beberapa daerah ada kabupaten itu tulisannya bukan hanya sekedar kata penerima PKH, bukan. Ada di atas tulisan demi Allah saya orang miskin. Maka orang yang menerima salah sasaran agak merasa takut menerima itu untuk menempelkan di rumah dia, karena rasanya dia tidak layak untuk menerima itu. Sementara ada dekat rumah dia
yang memang paling berhak menerima itu tapi tidak dapat. Bayangkan semua rumah yang gedung, sementara ada di satu rumah itu memang layak dapat tapi tidak dapat, ditempellah stiker itu, demi Allah saya orang miskin. Masya Allah. Tapi kalau kita pribadi, sebenarnya ada yang kita beri itu bukan tidak baik, tapi ada yang lebih baik. Kalau dalam zakat namanya mustahik zakat, itulah yang di lapangnya itu dalam surah At-Taubah yang saya kita baca ayat 10. Nah, mana contohnya? Bukan tak baik, ada yang lebih baik. Umpama seseorang mendapatkan harta, ada kalanya harta itu melimpah-ruah untuk pribadi dia, mungkin lewat warisan. Ada juga dapat harta itu karena kebebasan lahan. Yang dulu tanah harganya 1 juta, tiba-tiba di tahun 2025 kemarin 2026 menjadilah 800 juta. Dan ada yang mendapat hampir 1 miliar lebih di daerah kita, Batu Bara, terkhusus di beberapa desa. Jadi bukan hanya untuk amal dia dan pribadi, tapi amal dia pula, keluarga pun diumrohkan. Tak salah, bagus itu, anaknya, istrinya, suami, bagus. Di balik itu pula dia ajak orang untuk diumrohkan. Lagi-lagi tidak salah. Yang diumrohkan siapa? Mungkin yang diumrohkan itu gurunya. Tapi kalau saya tanya, bukan melarang ataupun kita iri Pak dengan mengumrohkan orang lain, apalagi dia ustaz atau guru. Karena guru kita bukan dia aja. Kan banyak guru-guru yang mengajarkan kita. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi, kalau adalah mau diberikan guru, pilihlah guru mengaji yang pernah mengajar kita dulu alif bata. Kalau saya ditanya, guru yang pernah mengajar kita alif bata, Al-Quran Pak, kalau dia belum berangkat ataupun umroh. Nah, jika itu tidak dapat dilakukan, dia tetap mengumrohkan orang juga, tidak salah. Tapi kalau sekarang mungkin daerah kita lebih kurang 32 juta. Satu orang diberangkatkan murni duit pribadi dia, selain keluarga ada orang lain yang berangkat, tak salah, bagus. Tapi ada rasanya lebih bagus, bukan itu kurang tepat. 32 juta itu kalau kita bagi Pak, daripada mengumrohkan satu orang saja, mari kita berbagi dengan jalur dan sumber yang tepat. Bagaimana jika ada anak penghafal Al-Quran yang sekolah pesantren, mungkin dia itu tinggal di pesantren itu, coba bagi ini 3 juta untuk biaya, dan dapat Pak bersisa lagi, atau 2 juta, maka sisa 30 lagi. Ini 5 juta, bagikan dulu kepada anak-anak yatim. Kalau perlu habiskan dusun kita, kalau ada lagi sisa habiskan seluruh anak yatim di desa kita. Kalau mau banyak pula Pak. Bukan melarang mengumrohkan orang ya Bu, karena ada sumber lebih layak. Tapi yang saya bicarakan ini dilakukan orang di umroh, orang aja. Tapi ketika saya sampaikan ini agak bingung Bapak. Betul juga kata Ustaz, kenapa aku tak terpikir ke situ? Kenapa ada yang ngomong itu Pak? Misalnya saudara aku mengumroh orang lain, sementara aku miskin, saudara dia tidaklah mau bantu aku sejuta aja. Kan tak enak itu berangkat kita. Lah aku lebih uang pun lagi, mungkin ada lagi Pak ya sekitar berapa tadi? 25 lagi. Kan 30 juta nih sekarang. Bisa dibagi lagi 5 juta. Berapa? 500 orang. Ataukah itu 1 juta? Cari orang yang paling tepat menerima sasaran, apalagi fakir miskin. Tak dapat sedesa sedusun kita tuh belum pernah ada yang kita kasih.
Kalau ada sisa lagi itu saudara kita yang sakit, yang cacat, dia yang tak bisa bekerja. Begitulah Pak kalau orang berpikir lebih baik. Sekali lagi ulang, bukan salah mengumrohkan orang, tapi satu orang yang bisa kita tolong dengan amalnya. Ada tersisa lagi, coba carikan. Ada anak-anak sekolah walaupun pesantren dia, tapi dia sungguh-sungguh belajar. Di beberapa sekolah baik di tingkat sanawiyah, aliyah, yang orang tua kurang mampu untuk memfasilitasi dia, bagikan kepada mereka. Ada kepuasan hati itu Pak untuk berbagi. Uang bukan tidak ada, bukan lebih. Tapi apa daya kita dengar berita dia berangkat lagi untuk yang kelima kalinya umroh tanpa mempedulikan orang-orang lain di sisi dia, tanpa mempedulikan anak-anak yatim sekitar dia. Banyak anak-anak yatim itu tak pernah sampai, walaupun kita sudah berangkat umroh 4 kali, haji kita 2 kali. Begini Pak, maka orang ini, makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa yang membuat engkau tersenyum? Kata Nabi Musa bertanya. Nabi Musa sendiri bilang, ya Allah, apa yang membuat engkau tersenyum? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah hajiku? Apa dijawab oleh Allah SWT? Hai Musa, kalau engkau mengerjakan sholat, sholat itu untuk dirimu. Kalau engkau mengerjakan haji, haji itu pun untuk dirimu, karena bisa sambil jalan, sambil beramal. Kalau engkau mengerjakan puasa, pahala itu untuk dirimu. Lalu apa yang boleh kau tersenyum ya Allah? Ketika engkau berikan sedekah kepada hamba-hambaku yang fakir, yang susah, yang sulit, lalu mereka tersenyum, mereka bahagia seperti engkau, itulah yang membuat aku bahagia. Tapi hari ini banyak orang berpikir tentang amal pribadi, kesenangan diri, tapi lupa dengan orang lain untuk berbagi. Artinya mereka hanya belajar tentang ketuhanan, tapi tak belajar tentang kemanusiaan. Tak ada rasa iba kasih sayangnya. Kalau terpikir masih banyak, jangankan tingkat desa, dusun-dusun kita tadi, mana yang selayak dibagi sesuai dalam bentuk apapun dia, apakah sedekah, infak, wakaf, masjid, tapi sayang hal itu tak tumbuh di hati. Kenapa? Karena dia sendiri terhijab dalam kesenangannya. Bayangkan itu Pak, bahkan uang masih ada lagi diletakkan di rekening dia. Itu sekedar contoh. Nah, tetapi kalau kita ingat ada pembahasan kita ini dalam bentuk hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, ini masih berkaitan di saat kondisi ini. Karena kita kan ada orang yang bertanding 17-an itu, ada dipinta sumbangan, diadakan acaranya. Bagaimana kasus hukum dari dulu sampai sekarang? Walaupun kita sedikit Pak sedang dibodohkan dengan suasana sejarah. Dulu orang Panjat Pinang itu di zaman Belanda, para mender itu menonton, dikasihlah pinang yang licin itu, di atasnya sembako, ada berasnya, ada minyak gorengnya, ada apa itu makan-makan pokoknya, disangkutkan ke atas. Berebutlah orang Indonesia ini untuk menarik, menginjak saudaranya sendiri, karena susah sulit berjajan itu. Mereka tepuk tangan melihat kondisi sakitnya kita saat itu. Tapi hari ini kita ulang sejarah lagi, sepertinya hiburan, permainan, tapi ternyata kita sedang dibawa dalam suasana. Prinsip ketidakadilan itu masih nampak. Kita dikasih berbaris, bukan kita anti kemerdekaan Pak. Kita disuruh lomba,
bukan uang negara yang menyediakan itu. Sementara orang tua para pejabat santai-santai duduk di bawah tenda menikmati makan minum, dibiarkan rakyat dalam kondisi seperti itu. Nah, itu secara tak langsung Pak meniru made penjajah dulu. Tapi yang ternampaknya menjajah bangsa sendiri, tidaklah kalah kita mau marah-marah karena kita terlena dalam permainan itu. Nah, lalu hadiah-hadiah itu bagaimana sistemnya? Kalau ada 10 orang kumpul uang, kamu sejuta, kamu 100, 10 orang, berarti kan sejuta. Dibuatnya pertandingan, lalu di pertandingan menanglah 3 orang. Macam tanding macam-macam ya Pak. Ini bukan masalah jenis tanding yang dibahas ini. Hadiah tadi 10 orang yang kumpul. Hadiah juara 1 500, juara 2 300, juara 3 200. Habis apa kurang uangnya? Pas. Nah, pas. Berarti ada 7 orang yang tak dapat. Cara hadiah seperti ini haram hukumnya. Dia yang mengumpulkan yang itu udah pertaruhan. Lalu kalau begitu, bagaimana kita dapatkan hadiahnya? Donatur, bukan Donald Trump ya. Donatur. Kalau ada donatur, orang kaya-kaya kita, orang dermawan mengumpul uang, kata dia, kita buat pertandingan. Siapa yang menang pertandingan nanti kita kasih dia. Itu tidak haram. Itu makanya dalam bahasa Arab perlombaan itu atau pertandingan disebut dengan musabaqah. Nah, musabaqah Quran kan ada hadiahnya. Terima dapatnya. Kalau pemerintah yang mengadakan itu di Kementerian Agama, dananya ada. Kalau pun ada yang mendaftar dengan uang untuk pendaftaran, itu untuk makan minum membeli aja itu, tapi bukan hadiah. Nah, itu dia. Nah, mereka yang kasih boleh, atau dibuat seseorang pandai, umpamanya pertandingnya itu lomba lari. Nah, si Wahyudi kuat lari, cepat, dia tantang Srizal. Zal kata dia, kalau engkau bisa ngalahkan aku lomba lari, aku kasih kau hadiah 1 juta. Tapi kalau kau kalah, kau kasih juga 1 juta. Itu judi. Kalau gini boleh. Aku ini kan pemenang ya, kata Yudi. Belum ada mengalahkan aku di desa. Kalau ada yang bisa mengalahkan aku berikan dia hadiah 1 juta. Tapi kalau itu aku kalah, ya tak apa-apa. Ini tantangan. Ah, itu boleh Pak dikasih dia. Boleh dikasih dia, itu tidak jadi haram. Itu karena dia tidak ada kalah menang, masalah kalah menang berapanya. Cuma dia menantang dia sendiri. Nah, dia kok kasih dia salut karena kau bisa mengalahkan sang rekor umpamanya. Tapi jangan dibalas. Kalau kau kalah, 1 juta lah. Kalau aku menang 1 juta juga bertahun. Nah, coba lihat apa kesamaannya hikmah daripada hibah sedekah hadiah. Kalau jadi ilmu kepada kita ya. Nah, berapa kali kita lakukan itu selama pertandingan itu bukan pertandingan maksiat ya. Itu kan ada yang tanya Pak, kalau gitu Ustaz, apalah bagusnya pertandingan Agustusan ini dibuat di desa di sekolah? Banyak, karena menghargai perjuangan para pahlawan, banyak orang-orang alim yang meninggal. Coba pertandingkan doa arwah. Doa itu siapa yang hafal doa arwah untuk para pejuang? Kasih ya, atau baca juz amma. Atau bisa pidato tentang semangat kemerdekaan yang membangkitkan semangat anak-anak muda zaman sekarang agar jangan sibuk dengan game online, jangan sibuk dengan pornografi, aksinya. Itu atau membuat teks lomba tulis prakarya tentang kemerdekaan ini, tentang ide-ide cemerlang untuk bangsa. Banyak, entah azan boleh kasih dia, tapi apa terjadi di latar itu? Ada lombanya tarik tambang, ya boleh saja ada kekuatan untuk hiburan, tapi unitnya di mana?
berapa kali kami buatkan sebuah konten untuk diupload. Oleh karena konten itu bermasalah jadi dibuat. Kenapa? Malu kepada Allah, malu kepada masyarakat sendiri. Kenapa? Orang tarik tambang tuh ibu-ibu perempuan sampai tanggal-tanggal celana. Pakai training celana pendek yang kuyak lah celana. Ini tak enak lah kita membuat beliaunya. Hadiahnya piring, tapi banyak pegal-pegal. Cabut rasanya bagus. Maka saya sarankan ibu-ibu yang ngaji atau beritanya kita pembuat ke atas nih, tak usah ikutkan lagi. Yang dulu itu udah sudahlah, tak usah, tak ada maaf. Saya khawatir segini, mati kita atau cedera kita. Kisahnya tak enak. Kenapa bapak itu sakit? Kenapa ibu itu sakit? Kenapa dia meninggal? Itulah gara-gara tarik tambang. Yang enak itu bukan tarik tambang, bukan tarik tunai. Tak ada pula orang ngajak kita tarik tunai, tarik tambang. Kemarin tuh ada juga pertandingan lagi, lomba memikul istri. Sudah ada? Anak-anak kita nonton, udah tak enak itu. Ada lomba arko. Istri membawa suami dalam arko, istrinya yang bawa. Kalau kita mempertontonkan semua yang pemandu itu anak-anak bersama. Kalau untuk kita jangan lakukan itu, banyak tak baik. Ada lagi lomba joget, asal berhenti musik berhenti. Wah, satu dusun main, yang pesertanya masya Allah karena anak-anak ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu itu bukan ayah-ayah, Pak. Ayah-ayah ada kemalunya. Perempuan aja sini itu sebenarnya. Kalau tempat-tempat kita dusun mungkin Panjat Pinang itu laki-laki. Di beberapa daerah Nusantara ini perempuan Panjat Pinang. Tak jarang berapa orang yang mati itu kan? Apa itu? Roboh bilangnya menimpa tiang listrik. Menjadi masalah lagi. Dia ada susah besar pula. Apa dia ada sepedanya, ada kalau ada kereta ada kunci aja letakkan. Jangan letak keretanya berbahaya. Saya ada video untuk anak-anak tertentu. Saya ditonton oleh 4.000. Video apa itu? Panjat Pinang dalam sungai. Naik dan susah, lumpur, tapi anak-anak. Tapi kalau tangan ayah ibu mau itu hadiahnya kulkas, TV, Promax, yakin kita dengan sangat bercelana pendek menjadi maksiat lagi Pak. Nah di sinilah makanya Bapak Ibu sebagai orang tak mau nyumbang, bukan tak mau partisipasi, karena sudah bercampur pertanding perlombaan itu berbau maksiat. Makanya uang yang kita tahu untuk disumbangkan itu pun menjadi haram karena kita menolong kemaksiatan. Tapi kalau kita bagi untuk permainan itu, kita tahu main apa, anak-anak pagi ini ternyata diselewengkannya, itu urusan dia. Kita lepas, biasalah. Apalagi sebagian kalau dulu Pak diberikan pula miras, mau malam 17 harusnya disambut dengan syukur, tabligh akbar, baca Yasin, karena kita dinyatakan sebagai pejuang bangsa. Ini kan ada orang Muslim. Karena ada pula orang-orang suhada itu, ada. Tapi dulu, sekarang udah mulai bangkit lagi. Yang viral sekarang ya, membaca Quran, Quran sama hadiah dan minuman keras. Siapa yang membuat penelitian itu? Itulah bahayanya Pak, tanpa tauhid, tanpa fikih, tanpa bertasawuf, walaupun apa Quran. Masa mau daftar kita pelak seorang hafizah setidaknya juz 30, tapi dia hanya minum mabuk. Macam-macam cara daftar mengadakan. Itu sedang sekarang diatur itu. Ada kan? Sekarang naik nanti dan membuat undang-undang nanti. Mau disahkan Pak undangan LGBT. Laki-laki nikah laki-laki, perempuan.
Ampun Allah, ibu batu bara kita yang menurut data yang ada di Google sekarang nih, itu batu bara udah hampir ada seseorang yang kena penyakit HIV dan AIDS. Berarti yang dikatakan Allah wala taqrabuz zina, yang kau dekati zina, perzinahan itulah yang mendatangkan berbagai macam cara hal hingga menjadi penyakit masyarakat jadinya. Bukan dari luar datang orang mukmin, orang yang jajan, orang yang nakal. Masya Allah, bukan tak mungkin terjadi di anak cucu kita. Itulah makanya pembagian media, ibadah, sedekah intinya berkaitan dengan harta. Kita sudah kaji tentang hadis itu soal ilmu. Pertanyaan satu, ilmu kau amalkan sejauh mana? Tentang tubuh, jasadmu kau bawa kemana? Tentang apa lagi? Tentang ilmu, tentang harta. Tentang harta ditanya, tentang harta dari mana engkau dapat, untuk apa kau gunakan. Bukan berarti kita salahnya harta apa bagus, tetapi penggunaannya itu mestilah digunakan sebaik selain nafkah dalam rumah tangga, tapi mungkin ada bentuk sedekah dan hadiah. Sebab itulah diberi Allah rezeki kaumiyah kita yang melimpah ruah, alhamdulillah, supaya bisa kita beramal dengan lebih baik lagi. Sebab itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengaji ini sekaligus memahami apa yang sampaikan tadi. Ada hibah, ada sedekah, ada hadiah. Ibu yang belajar kitab fikih yang kita suruh belajar itu ada di halaman 32 alam. Ibu yang fikih yang kuning hijau tuh, nanti ibu tak bisa baca kitab, nanti ibu kan kalau baca semua udah tak biasa. Mana yang perlu berjumpa baca 32 alam fikih. Soalnya makasih ya. Pertama, hibah itu apa? Hibah itu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Itu hadiah namanya. Kita berikan barang kepada seseorang, tidak ada sebabnya dan tidak minta balasannya, tukarnya. Aku beri kau pulpen, tapi kau ganti ke buku. Tadi itu hibah. Kalau orang kita nih menyebutnya ibu aja gitu. Sebulan ke sekolah lah dia tak ada sepeda dia, ada kereta dia, tiap hari dia tuh. Dan ada seorang yang dermawan dihibahkannya sebuah sepeda. Dia bagi itu bukan karena ditengoknya miskin tak miskin satu saja, dia bagi aja. Ada rasa kasih sayang yang timbul, Pak. Ada rasa ibah. Dihibahku hibahkan ini kepada engkau, ambil. Maka harta itu jadi untuk dia. Tak boleh minta, walaupun yang menghibahkan itu sudah meninggal. Karena mengambil sesuatu yang kita berikan kepada seseorang, apakah sedekah, apakah wakaf, atau hadiah, itu seperti muntah yang dimakan balik. Itulah kenapa tak boleh diambil, dihibahkan dia. Satu. Yang kedua, sedekah. Sama aja, sedekah memberikan barang dengan tidak ada tukarnya. Cuma ada bedanya. Tadi tak ada sebabnya. Ini ada karena mengharapkan pahala di akhirat. Sedekah halamnya Pak. Kalau yang tadi mau bagi mau tidak, hibah bisa bagi. Kalau kita sumbangan aja, bagi aja. Tapi kita niatkanlah bagusnya bukan untuk hibah, sedekah. Walaupun mereka berbeda, sama-samanya juga sama-sama memberikan barang. Tapi yang tadi tak ada sebabnya, ya bagi aja. Yang ini karena mengharapkan nilai pahala dari Allah SWT. Oh, sedekah itu akan menolong kepada Allah SWT. Yang dimakan pasti akan busuk, yang dipakai pun pasti akan lapuk. Maka apa yang kekal, apa yang pernah kita sedekahkan. Makanya Rasulullah katakan, bersedekahlah kamu walau pertama, walau sedikit kurma. Saking penting sedekah. Sampai mati pun nanti kita, orang yang mati di dunia kembali ke dunia,
amal yang paling banyak tampak balasnya waktu itu dalam bentuk harta sedekah. Makanya menjadikan orang-orang yang di dalam kubur mereka menjadi bersedekah. Laula kharatani ila jalin qarib fasaddaqah. Seandainya engkau mundurkan kematian kami sebentar saja ya Allah, apa yang mereka lakukan? Fasaddaqah, kami ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Menurut Mufidah Ismail di tafsir tafsir lain, ternyata sedekah yang paling cepat sampai balasannya. Makanya orang meninggal Pak, hari putih pertama, kedua, ketiga kita sedekahkan dalam bentuk doa-doa yang doa, dan walaupun hanya segelas Indodes air mineral ataupun bubur kacang ataupun roti sebiji, cepat sampainya. Apalagi 60 hari sampailah 100 hari, bagus sampailah 1000 hari. Lebih dari itu nempat hul kata istilah kita, setahun sekali dia buat orang tua kita, cepat sampai. Nah itu sedekah. Waktu hidup ini dia bagikan bagus, tapi kebanyakan orang udah meninggal baru sedekah orang. Contohnya di mana? Tertulis di papan pengumuman masjid. Perhatikan, 1 juta wakaf almarhum sekolah, bisa pula almarhum sedekah. Wah, kemudian 50 sak semen wakaf almarhumah sekolah. Berarti yang sedekahnya itu keluarga atau ahli warisnya. Tapi kalau kita ingat waktu kita inilah kita bagikan. Sebab apa? Harta akan menjadi pemiliknya berganti dengan harta si waris. Batang tubuh akan diwarisi ulat, harta diwarisi waris, sedangkan amal kita kalau ada berisi berupa fitnah, ghibah, riya, justru akan diambil oleh orang lain yang pernah kita ghibah, kita fitnah. So, itulah kita selalu sangat dianjurkan menjauhkan itu, kita ghibah, fitnah, riya, ujub, sum'ah, agar tidak membakar amal-amal kita. Itu tujuannya. Yang ketiga, hadiah. Ada samanya hadiah, hibah, sedekah. Apa itu? Memberikan barang dengan tidak ada tukarnya. Sama itu, tetap memberikan. Tetapi orang itu dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakannya. Dibawa orang itu, diumumkan hari itu, maka kalau pertandingan diumumkan, dibawa orang yang menang pertandingan tadi diberi hadiah, di situ letak, bukan diantar. Kalau antar itu sudah hibah, kalau hadiah itu orang yang dipanggil. Nah itulah makanya kalau pengumuman soal hibah, Bapak Ibu dengarkan, pemenang yang ketiga jatuh kepada sebulan. Nanti dia kuliah orang baik baca Quran, lomba azan anak-anak, kalau dipanggil dia datang Pak, dikasihkan sebagai kemuliaan sekaligus contoh bahwa dia menerima itu bukan meminta, dia menerima itu karena prestasi sekaligus sebagai siar untuk yang lain. Ada siapa tuh? Sebulan, subhanallah, juz 30 itu dia dapat. Aku dah 60, jangan juz 30, juz Tokat, juz Lemon, juz Teluk Belanda, adalah kita tahu lagi. Anak siapa itu kemana lah mama yang ngajarin? Siar, mulia anaknya, mulia mamanya, mulia keluarga dia, anak 10, cucu 10. Itulah gunanya. Nah, apakah aneh seperti ini ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis? Disuruh malah. Kalau sedekahlah dengan orang yang lebih dekat kepada kita dulu. Bukan berarti kita nepotisme, Pak. Yang tadi, kalau berbuat baik, berbaiklah kepada orang yang paling dekat dengan kita. Seperti tadi, orang lain umroh, sekalipun dia ustaz, bukan salah, bukan tak baik, dia bukan ada wilayah, cakap keluarga. Lah, kami orang bisa lah diumrohkan 2 juta.
Sementara anak-anak aku niatkan itu menambahkan SPP dia pun dia tak mau. Baru dapat kebebasan lahan, aku dapat 100 juta, harus 1 miliar lebih. Kalau saudara dia itu orang lain ngomong itu, ini kan dibalas orang. Kalau tak dapat uang, kalau kau dapat lupa juga kata dia. Bukan begitu, kita ingat sedekah berbuat baik pada orang terdekat kita. Ibu bapak dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa kebaikan itu disebut dalam firman Allah. Ini dari Quran surah Al-Baqarah 177. Kata padanya, wa atal mal ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was-sa'ilin. Memberikan harta yang dicintainya pada siapa? Kepada kerabat-kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang yang meminta-minta. Coba kategori ini Pak. Kalau berdasarkan ayat ini, adakah perintahnya untuk umroh orang? Walaupun umroh lain tidak salah. Sementara di Quran sudah menggariskan itu, siapa yang mau kita berikan harta itu. Nah, harta kita itu bahkan kita sayang harta itu. Lo buat modal, berikan kebun sawit 30 juta, tapi atas kecintaan tadi kepada sesamanya, karena ridho Allah, dia keluarkan, dia berikan harta cinta ini kepada siapa? Qurabah, kaum kerabat dia. Orang lain apa? Kerabat. Setelah itu udah aman, baru dia bisa berpindah. Anak-anak yatim, walaupun setahun sekali dan dibagi anak. Kalau kita punya rezeki begitu Pak, alangkah indahnya. Saya sampai umur segini beberapa kali ceramah diundanglah orang dermawan untuk anak yatim. Sekali saya hadir ada 300 orang anak yatim diundang. Bahkan di luar desa dia. Terus saya sebut namanya. Orang kita jawab. Jadi apa itu punya CP? Biar kita pindah. Terus saya sebut menjaga kode etik ya. Kamu coba menjaga amalnya. 300 orang. Saya bilang nanti kan 3 saya datang. Kebetulan dia itu memborong dia itu. Abang itu mudah lagi. Ayahnya baru meninggal itu 90 lebih umur. Suka sedekah itu. Lebih dari itu fakir miskin. Hampir berapa ton beras isi 30 itu. Nah, saya ngapa pengundang saya Ustaz aman dengan ini ceramah harus nanti orang tidak berlaku ini nanti bisa diatur sekaligus saya mau apa caranya mengatur kupon kalau berlaku nanti. Nah itu pula alhamdulillah ada orang yang sembunyi. Ini bukan bicara suku ya Pak, tapi bicara kedermawan hati. Karena Quran cerita itu tadi selain korban yatim wal masakin. Ayat ini untuk kaum kerabat, anak yatim baru miskin. Wa ibnas sabil, musafir yang memerlukan pertolongan. Wasailin, orang yang minta-minta. Saya kadang terpikir saya Pak, kadang ada dibagi, kadang tidak, walaupun tak banyak ya dibagi. Kita kan berjalan, kadang-kadang bahkan di pasar malam, di pekan-pekan ini Pak. Setiap kita ke pekan ada orang yang minta yang tak berkaki, yang bertongkat. Saya lama berpikir kalau dapatlah uang seperti dapat oleh kawan-kawan saudara kita yang tadi Pak, yang mampu mengumpulkan orang lain tadi sampai 32 juta. Bila kita pergi jumpa, kita catat orang-orang. Misalnya di pekan Kamis ada orang yang pakai kopiah, kadang kakinya tak ada tongkat. Sesekali ya, coba kita bagi banyak. Tak mesti tahu orang dan tak mesti dibuatkan konten. Tapi ada rasanya bahagia kita bagi di pasar malam, masya Allah.
nenek-nenek itu yang buta lah mata dia, kakek-kakek itu yang tak bisa bersuara lagi tapi kaset dia, Allah bantu sedekah, Allah bantu sedekah. Begitu ada pula orang yang kakinya putus, kemudian nampak kita ada itu kuyak dagingnya, pakai jalan pakai sandal tangannya ini sepanjang jalan, menengok kita tak sanggup, kita bisa jalan. Saya dulu terpikir begitulah. Dari anak-anak Bapak Ibu rahimahullah, walaupun dia tidak baca Quran, abang topan main piano, tapi matanya buta, kakinya cacat. Saking selalu itu orang tua itu Pak, itu kasihan dia kasih berapa bisa. Setiap Jumat ada Bapak kami pekan Jumat. Sabtu Jumat tutup, bisa Jumat kali ada orang minta main piano. Kalau sekarang kita tengok orang agak mirip-mirip macam penyanyi yang di TV itu si Supro. Tapi selalu mendengar itu bahaya, saya berhafal lagi itu di almarhum. Saya selalu yang pesan Jumat kasih apal saya lagu itu punya lagu tiap hari. Agak sedih saya dengar itu. Apa kata jangan piano ini antara dia ngarang. Apa saya dengar lagu itu kasar tak ada ngarang. Antara dia memang ada kaset. Saya dengarlah sedih gitu. Main piano. Mataku buta dua-duanya, kaki dan tanganku cacat pula. Terpaksa aku meminta-minta, mohon sedekah kesana kemari. Makan dan minumku tiada menentu, oh begitulah pula tempat tinggalku. Sambil piano. Di mana saja aku merasa lelah, oh disitulah pula diriku rebah. Ku tiada punya sanak dan saudara, hidup di dunia hanya sebatang kara. Itu saya kesal jumpa dia. Hingga lagu itu beringat sekanak-kanak masih SD Senawiyah ada juga lagi. Pas saya aliyah tak ada bapak itu lagi. Antakan tinggal tak bos kami nak bagi tak ada. Cuma orang sini muntah pada orang. Kamu kalau orang situ dia tuh seperti kita di pekan ini ada orang datang. Saya tak tahu apa bertanya. Cobalah uang rezeki kita ada seperti yang tadi. Alangkah indahnya bisa berbagi. Kenapa? Mungkin nampak kita yang tadi mungkin dia susahnya, mungkin boleh jadi dia yatimnya. Masya Allah, ibu-ibu yang mau berbagi bapak tak sedikit banyak seperti kita, tapi yang sempat tertutup hati seperti tadi Pak. Sekali lagi, kita bukan tak senang orang maupun orang lain, tapi ada yang lebih layak bisa dipecah mendapat banyak. Sekarang lebih senang hati. Orang yang mau berbagi senang itu tanda batin dia bersih. Ada rasa kepuasan membaginya. Walaupun tak banyak, tapi puasa kita. Dan itu layak dibagi. Tapi ada juga tak layak dibagi. Tapi bila terkasihan bagi juga orang yang ganteng, sehat, cacat tak ada, pegang gitar, bawa plastik. Kalau ibu merasa terganggu, takut boleh dibagi itu. Tapi makruh hukumnya. Dia tidak dapat pahala dalam waktu. Kalau ibu diganggu, kalau tidak dibagi, tidak apa-apa. Kadang-kadang berpato, makan main tring, main dia. Awal makan situ dia minyak. Itulah bu. Kenapa? Aku tidak asal. Iya, tapi jangan memaksa. Paksanya ini begitu. Cuma 2.000 pelit sekali gitu. Kalau udah dibagi orang minyak pula. Nanti itu dah Bapak Ibu rahimahullah. Sabda Rasulullah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala law dumitu ala qura'in aw zira'in lajabtu walau uhdi
ya ilayya zira'un au qura'un la kasal la qabal. Riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda, sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya kabulkan undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang dihadiahkan kepada saya, tentu akan saya terima. Mana tahu ada yang bagi undang orang atau dibagi kaki kambing lah, pemerintah. Aturan yang kita kalau pemberi orang jangan ditolak, walaupun sedikit lepak atau lemper jangan tolak, karena sakit itu diterima saja. Kalau suka kita ambil, tak suka apa kita ambil, bisa bagi orang lain. Karena Nabi mengajarkan Pak, sedangkan Nabi kalau ada orang mengaku itu terima katanya. Bukan Nabi itu miskin Pak. Kalau Nabi mau gunung emas jadi emas, gunung Uhud jadi emas, tapi dia berkata umat mengajarkan kalau dikasih orang dibagi laku jangan tolak, jangan meremehkan orang itu, walaupun tak seberapa mungkin dibagi, tapi ada keberkahan dalam pemberiannya. Itulah maksud Rasulullah SAW. Dalam hadis lain pula dari Khalid bin Adi, sesungguhnya Nabi besar SAW telah bersabda, barang siapa yang diberi oleh saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan, tidak dia minta, hendaklah diterimanya, jangan ditolak. Sesungguhnya yang demikian itu pemberian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jangan tidak ada maksa dan minta orang membagi, terima. Tapi hakikatnya Pak, kalau kita paham, perbuat baik lupakan, perbuatan buruk diingat-ingat. Orang buat baik kepada kita, berharaplah bisa membalasnya. Orang yang berbuat baik kepada kita, berharap membalasnya. Kita berbuat baik sama orang lain, berharaplah dapat melupakannya. Itu konsep supaya bisa mencapai ikhlas. Orang yang memberi kita, berharaplah bisa membalasnya kembali. Kita memberi orang, jangan pernah mengharap itu akan dikembalikan. Tapi Allah pasti ganti. Anak yatim si yatim itu mungkin tidak bisa membalas apa yang pernah kita berikan, tapi Allah pasti balas apa yang diberikan itu. Apakah dalam bentuk harta, dalam bentuk keselamatan, mungkin dalam bentuk lain yang tak disangka-sangka. Begitulah kalau dibagi. Nah kalau begitu, apalah rukunnya? Tadi udah tak pahamnya Pak, persamaannya, perbedaan hibah, sedekah, hadiah. Rukunnya hibah, sedekah, hadiah itu biar berlaku. Bagaimana rukunnya? Bukan rukun sholat, rukun sholat 13, rukun 6. Ini rukun hibah, sedekah, hadiah. Pertama, ada yang memberi. Kalau tak ada yang memberi pula, bagaimana menerimanya? Ada orang memberinya, berarti kita yang beri. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya memiliki barang-barang yang diberikan. Maksudnya harta yang diberikan itu punya dia. Usah punya orang lain yang ambil. Aku sudah kasih sama kamu dia tomat, cabai, bawang, dari mana dapat Pak? Kebun sebelah. Itu mencuri untuk orang bagi aku dan orangnya juga Pak Ustaz tersalah. Nah, untuk dia, sebab itulah anak kecil, orang gila tidak berhak memberikan harta itu. Nah, aku kasihan yang owa itu ya, lalu aku berikan HP mama yang promek. Bukan lagi mama yang tak ngamuk karena promek, pakai peramek omaknya terus. Aku memberikan itu betul dia. Sayang mama dan HP ini. Nah, makanya anak kecil yang beri tadi boleh diambil balik. Maaf ya Pak, anak kita tahu, jangan marah, udah dapat udah. Karena dibagian, tapi ibu tidak minta balik. Anak kecil itu tidak salah berikannya karena bukan punya harta dia. Atau orang gila, ya Pak, keluarga dia gila belakang. Ada itu pakai jas, masya Allah, pakai jas, pakai sepatu, ganteng macam pegawai bank. Dijual sultanah, dibawa, jual murah tanah. Kita jadi orang dengan 15 juta. Kalau salib banyak, teker itu surat.
Rupanya dia ambil orang urus surat, kata orangnya. Kenapa saya menjual? Tapi nyapa anaknya siapa? Namanya sekolah anak aku ya. Dia itu ngomong baru pulang rumah sakit jiwa apa nih? Apa kata-kata itu lagi dia mau jadi direktur. Mana sah boleh kan? Batal dia beli. Rupanya pas dia ambil uangnya nanti beri uang di mana? Dibuka orang tokopernya. Rata-rata kotak rokok dilipat-lipat sama kotak permen. Mana sah? Ulung gila. Dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada orang lain. Begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya. Harta keluarga kita dititipkan aja, ditumpangkan orang. Jangan dibagi semua orang. Iya, jawab orang tidak ada apa. Dibagi semua orang, simpanlah. Nanti kalau ada keluarga kita waris, Pak beritahu ini ada orang nitip sama kita berapa nih, adalah 5 gram emas. Sampai sekarang tak dijemput, kata dia nanti setahun kemarin lagi Pak, apa yang depan rumah hilang orangnya. Rupanya 5 tahun, 6 tahun tak dapat kabar. Dan lama-lama baru apa kabar. 10 tahun yang lalu pernah ke ayah datang kemari, dia teman sama ayah kalian dulu, dia menitipkan 5 gram. Jangan pula diam. Mana kami tahu kaya kami dari mana menipu. Tetap dikembalikan karena dia itu cuma menitipkan, penitip mesti dijaga yang lain. Maka saatnya ada yang memberi. Rukun yang kedua, ada yang diberi. Maksudnya ada yang menerimanya, Pak. Uangnya ada, hartanya ada, yang menerima ada. Nanti lagi kiamat nanti tak ada orang menerimanya. Semua sudah kaya, Pak. Aku beri kepada bapak yang sedekah. Oh tak perlu, aku pun dah kaya. Pak, aku sudah ambil 10 ekor nih. Kambing aku ribuan kata dia. Enggak ada lagi orang miskin. Kiamat betul. Apa terima? Aku beri kau nih. Dia banyak. Nah sekarang orang memberi tidak ada. Nerimanya banyak. Yang tak miskin mengaku susah ini. Berdoa juga sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku kekayaan. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Rahimu ya Wadud, irnina bi'alalika naramika bita'atika wa al-masyiatika ibnatika aman siwa. Heran anaknya. Kenapa heran? Ayah minta kaya sama Allah, tapi minta surat miskin di balai desa. Bingunglah malaikatnya, kata anaknya. Ayahnya mau minta kaya, nggak miskin, kita ya. Nah, terbalik itu. Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua ini ada yang diberi. Syarat yang diberi itu berhak memiliki, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada dalam kandungan ibunya dan pada binatang karena keduanya tidak dapat memiliki. Nah, jadi dalam bulan tadi Pak, kalau niatnya mau sedekah bisa saja kasihnya makan hewan bisa saja. Aku dibaginya, aku baginya, aku miliki aku kasihlah sama aku kucing emas 1 gram, digancang ke leher. Kucing itu tak paham, orang ambil tadi atau kepada anak-anak yang sedang kantongan. Hanya dia atau anak kamu edukasi dan awas nih, anak tunggu anak lahir. Boleh jadi anak atau mati meninggal punya siapa itu? Belum tentu. Kecuali anak lahir, aku lahir anak perempuan, aku sudah aku 1 gram emas. Anak kamu 7 perempuan laki-laki itu. Rupanya lahirlah perempuan. Apa yang dinazarkan itu banyak. Dia lah ibu telah memberikan akunya bu, anting-antingnya bola. Ya udah lahir dia kalau kandungan. Nah, kandungan aku boleh pasang. Nah, diberikan. Nah, yang ketiga ada ijab yang kabul. Misalnya orang yang memberi itu berkata, saya berikan ini kepada engkau, yang diberi saya terima. Jangan diam aja. Nah, ini sudah kau ya nak, aku berikan ini kepada engkau. Habis itu, nah ambillah. Ya ambil, terima apa ya? Ucapkanlah, apalagi dan kabul itu dengan ucapan kasih sayang. Aku hadiahkan kepada engkau atau
aku sudah akan kepadamu memberikan ijab kabul, kecuali hadis jelas dia jadi suatu kali bayar saya terima, kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan ijab kabul. Bagaimana maksud kebiasaan itu, Pak? Misal seorang istri menghibahkan gilirannya kepada mantunya, apa yang disebut empat istri bapak itu. Ada orang nih Pak, empat, so banyak kali Pak, dua aja lah ya. Pak yang itu menit habis waktu. Dua istri bapak, saya tanya Bapak di mana tidur? Kenapa? Selalulah seminggu sekali tidur di musola. Rupanya Senin, Selasa, Rabu istri tua, Kamis, Jumat, Sabtu istri muda, hari Ahad tidur di musola daripada tidur kandang kambing. Selalu tidur musola, yang tidur siang, boleh. Tapi kalau tadi yang maksud dari memberi waktu, ternyata waktu giliran boleh diatur. Nah kalau di jadwalnya pemberian itu tak apalah tanya kabul. Kuberikan kepada aku kesempatan 3 hari di rumah itu si Ocik si muda katanya. Tak perlu bilang-bilang lagi. Nah, tapi ada orang nih Pak, kalau saya sebut namanya, saya ditanya kenapa di sini Pak, itulah jawaban dia. Terpikir saya tidak ada saudara bini dua. Aku dari kami kadang-kadang kami. Kalau tak kesian nih orang balik karena tidak. Nah, tak balik di sini nanya, tak balik tadi. Saudara ada Pak, saya bilang ada kok. Baju aku udah bercuci sekian makan selama ini. Ini nah itulah dia. Jadi diatur waktu itu pun sudah diaturkan orang istri tadi. Dan bapak memberikan pakaian kepada anak yang masih kecil. Tetapi bila suami memberikan perhiasan kepada istrinya, tidak lagi milik istrinya selain dengan ijab dan kabul. Nah, dibayar, berikan ini emasnya 5 gram untuk dia, untuk siapa? Istri-istri yang mana? Maka pemberian itu mesti diberitahu. Ini tidak merah begini, merah di sana gitu. Kalau hijau bagian sana, boleh juga beli hijau. Rupanya tak mesti ada untuk itu. Merah yang ini umurnya baru 25. Ini boleh juga merah umurnya 60. Mana mau dia berimanya? Nah, jadi itu perlu diijab dan kebaikan kepada kau. Istri kepada suaminya. Perbedaan antara pemberian bapak kepada anak yang memberi suami kepada istri ialah bapak adalah wali anaknya, sedangkan suami bukanlah wali terhadap istrinya. Pemberian pada waktu perayaan menghitan anak adalah dilakukan menurut adat yang berlaku di tiap-tiap tempat tentang perayaan itu. Misalnya dikhitan orang ini Pak, anak ini jangan diri-diri, kemudian aku dari kuliah tidak dikhitan, tak bisa pestakan, mungkin belum ada joki Pak, dan yang ini aja kenapa salah? Itulah Bapak Ibu di sini. Yang keempat, setelah ijab kabul, ada yang menerima tadi, ada yang memberi, ada yang menerima, ada ijab kabul. Yang keempat, ada barang yang diberikan, ada menerima, ada yang memberi. Kok tak ada barangnya? Apa ini bagi? Ada barang diberikan, syaratnya hendaklah barang itu dapat dijual, istilahnya berharga. Jangan tak laku. Aku hibah pada kamu beras 5 biji ya. Bukan tak guna apa beras 3 biji itu kasih makan ayam dia bisa lah. Tapi itu kurang nilainya. Aku beri sama kamu ya kacang 2 biji ya. Nah, kasihlah kacang hijau 2 bisa ya guna di tanam balik ya Pak. Tapi itu nilai kurang, tak bagus nilainya. Buang-buang nanti. Nah, jadi apa syaratnya, pengecualiannya? Pertama, barang-barang yang kecil, misalnya 2 atau 3 butir biji beras, tidak sah dijual, tetapi sah diberikan. Maksudnya dibagi, tetap juga menjadi sedekah. Kata berapa dia? Apa gini dulu tadi? Kasih tadi sejengkal. Atau para gunanya memberi, tetap juga sah. Tapi nilainya itu bertahan.
ada aja. Nah, sejengkal belum. Tapi kalau mau sejengkal, ya mau sejengkal tapi nilainya banyak. Nah, yang kedua, barang yang tidak diketahui tidak sah dijual, tetapi sah diberikan. Tak tahu orang bagaimana, nanti ya kalau kau nak beri sesuatu kau apa, aku berikan kepada engkau cincin. Mana cincinmu? Adalah di rumahku. Cincin itu cincinnya mana? Ada aja Pak, tapi barangnya tak ada nampak. Tapi nanti diberikan tetap sah. Tapi entah yang mana Pak, mau banyak cincin silakan dialah. Jadi barang yang tidak diketahui tidaklah sah dijual, tetapi sah diberikan. Dari mana dia? Tapi tentu ini bendanya, ini dia benda bagikan. Jangan tak nampak. Yang terakhir, kulit bangkai sebelum bersama tidaklah sah dijual, tetapi sah untuk diberikan. Ada bendanya Pak, untuk buat sepatu, buat apa? Ada pada biawak orang itu kan. Ini memberikan sah saja. Tetapi walaupun nilai belum sama sebagainya, dia lah yang bagusnya kita selesaikan dulu situ, tinggal pakai itu. Nah itulah maksudnya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kajian tentang hibah sedekah dan hadiah beberapa contoh yang kita peragakan contoh tadi, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita dan tahulah kita menggunakan nilai harta itu di dalam kehidupan kita, di samping hal yang barokah, karena soal ilmu minta tambah, soal harta minta barokah. Itulah dalam doa selamat yang Bapak Ibu minta. Coba lihat selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina. Ya Allah, kepadamu selamatkanlah agama kami, kemudian sehatkanlah tubuh kami, wasiyadatan fi ilmi, tambahkan kami ilmu. Ilmu minta tambah, sedangkan harta wa barakatan fi rezeki, berkalilah rezeki kami. Dengan cara apa rezeki itu barokah? Ketika kita gunakan kepada ridha Allah, selain keperluan kita di dalam kehidupan dalam rumah tangga bernafkah, tapi ada nilai menolong kita dari Allah Subhanahu wa taala, memberikannya kepada sumber yang selayaknya atau mustahik yang layak untuk menerima itu. Selain pemberian, tapi ada rasa puas batin dan keikhlasan dalam menggunakan harta tersebut. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf salah kurangan, saya tidak berkesimpulan. Apa hikmah dapat dipetik Pak, ambillah sebagai pengajaran. Semoga Allah kayakan kita dalam ketaatan, kaya ilmu, kaya amal, kaya harta, dan kaya hati untuk bisa saling berbagi. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa, wassalamu alaikum hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.